Hai semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis pelaksanaan produksi bersih dalam pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT Hindoli Kargil Tropical Palm. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Wika Julia Marbun, Fitri Puspitasari, Ranisa Ayatri, Trivani Oktaviasi Ringgo, dan Tebiana Farsawitri. Untuk pokok pembahasan presentasi ini saya bagi menjadi 7 bagian, yaitu profil perusahaan, kebijakan dan komitmen perusahaan, eliminasi, reduce, reuse, recycle, dan recovery, pengolahan dan pembuangan limbah, analisis kelayakan produksi bersih, tindakan alternatif, dan kesimpulan. Pertama yaitu profil perusahaan. PT Hindoli Kargil Tropical Palm adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. PT Hindoli yaitu di Sumatera Selatan dengan 2 pabrik yang berjalan, yaitu Sungai Lilin dan Tanjung Dalam. Kedua pabrik PT Hindoli sudah memegang proper hijau, mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO sejak tahun 2009. Sejak 2011, penyuplai sawit mentah atau CPO ke Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Semenjak lama dikenal menerapkan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari catatan info sawit. Selanjutnya mengenai kebijakan akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Wika Julia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang ada di PT Hindoli, yang di mana PT Hindoli itu memiliki kebijakan internal dan memiliki 2, yaitu kebijakan lingkungan dan yang terakhir kebijakan LK3 MKP. LK3 MKP ialah lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, mutu, dan keselamatan pangan. Dari 2 kebijakan tersebut, PT Hindoli memperhatikan adanya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan produksinya. Dan yang kedua, adanya perlakuan perbaikan yang terus-menerus sesuai standar ISO 14001. Dan yang terakhir, ialah mensosialisasikan dan mentraining untuk kebijakan karyawan dalam pelaksanaan produksi bersih seperti training dan ikrar. Lanjut, di mana adanya eliminasi. Di sini saya akan menjelaskan, eliminasi dimaksud adalah mencegah adanya timbulan limbah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, di PT Hindoli tidak memungkinkan untuk melakukan eliminasi, sebab dari hal ini dikarenakan proses limbah kelapa sawit menggunakan air yang terlalu banyak, yang dimana dalam proses tersebut pengolahannya air langsung harus dibuang. Dan yang terakhir ialah saya akan menjelaskan tentang garis besar untuk pengurangan limbah yang biasa juga disebut reduce. PT Hindoli melakukan reduce yaitu good housekeeping dan modifikasi proses. Dari sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu good housekeeping yang ada di PT Hindoli. Diketahui PT Hindoli sudah melakukan penerapan good housekeeping. Akan tetapi ada salah satu kriteria yang belum dilakukan dengan baik, yang dimana pengontrolan perebusan TBS dan terakhir ialah modifikasi proses, yang dimana dalam PT Hindoli modifikasi proses sudah dilakukan dengan baik juga, seperti pada good housekeeping. Akan tetapi kekurangannya dari modifikasi proses dari PT Hindoli yaitu audit alat-alat mesin untuk pengontrolan tandan sawit masih belum memungkinkan, dikarenakan penggantian alat belum dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh PT Hindoli Sungai Lilin untuk mengurai jumlah limbah yang dihasilkan dari proses tersebut dengan cara menggunakan kondensat sterilizer, hasil perebusan tandan buah segar sebagai pengencer di stasiun pres. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang reuse. Biasanya limbah cair dalam industri yang umum kelapa sawit akan digunakan kembali menjadi pupuk. Namun,
PT Hindoli tidak melakukan itu. Karena penggunaan kembali limbah cair sebagai pupuk tidak efektif untuk dilakukan karena lokasi pabrik yang berada di dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi kondisi tanahnya tidak mendukung untuk melakukan land aplikasi. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang recycle. Di sini ada 3 tahapan yang dilakukan oleh PT Hindoli Sungai Lilin. Yang pertama, limbah disaring untuk diambil minyak yang ikut dalam limbah. Maksudnya di sini adalah limbah difilter untuk diambil minyaknya. Minyak yang sudah tercampur dengan limbah tadi akan difilter. Lalu, minyak yang didapat dikembalikan ke bagian sentrifuge. Sentrifuge di sini maksudnya adalah alat yang bisa berputar itu, agar bersatu lagi dengan minyak olahan. Selanjutnya, air digunakan untuk kebutuhan pengepresan atau pemanfaatan kembali air kondensat rebusan sebagai air pengencer unit press. Lalu recovery. Limbah cair yang mengandung minyak kotor dengan asam lemak bebas cukup tinggi dapat dijadikan sebagai sumber karotenoid. Nah, karotenoid ini dapat diambil dari karotenoid ini adalah pigmen organik yang dapat diambil dari kloroplas tumbuhan. Lalu, dapat dijadikan bahan baku pabrik sabun. Kenapa bisa dijadikan bahan baku pabrik sabun? Karena limbah cair ini mengandung asam. Nah, 2 tindakan tadi yang dapat dijadikan sumber karotenoid dan bahan baku pabrik, itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi limbah. Baik, untuk selanjutnya pengolahan dan pembuangan limbah. Untuk pengolahannya, metode yang digunakan dalam pengolahan limbah yaitu dengan metode biologis dengan menggunakan sistem kolam secara anaerobik dan aerobik. Pada dokumen SOP Pro General nomor SL/LAB/06/SOP menunjukkan bahwa PT Hindoli Sungai Lilin telah melakukan pemisahan atau segregasi jenis limbah yang dihasilkan dari proses produksi dan kegiatan lain. Untuk pembuangan, kualitas limbah cair yang dibuang ke lingkungan benar-benar sudah aman dan tidak mencemari lingkungan, serta mampu melakukan analisa terhadap kualitas limbah yang memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi PT Hindoli ini sudah melakukan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah, setidaknya untuk sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Baik, saya Ranisa Ayatri akan mencoba menjelaskan tindakan dari alternatif yang akan kami berikan. Singkat cerita, bahwasanya PT Hindoli ini memiliki limbah cair yang bisa dijadikan sebagai pupuk cair untuk tanaman kelapa sawitnya. Ya, limbah cair ini mengandung unsur hara yang baik untuk tanaman. Namun dalam penerapannya harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu jarak areal dari IPAL, kedua jarak dengan sumber air, yang ketiga jarak dengan pemukiman. Namun sayangnya PT Hindolin ini tidak dapat menerapkan dikarenakan jarak pabrik dengan pemukiman itu yang sangat dekat, sehingga tidak baik untuk diterapkan kepada tanaman kelapa sawitnya. Nah, di sini kami memberikan tindakan alternatif. Yang pertama itu perusahaan dapat memanfaatkan kembali recovery dan daur ulang recycle-nya untuk melakukan sesuatu berupa pengembangan produk sabun. Nah, di pengembangan produk sabun tersebut, mereka dapat melibatkan serta peran masyarakat di sekitar sehingga dapat menjadikan nilai tambah yang baik untuk perusahaannya. Yang kedua yaitu melakukan alternatif upaya penggunaan kembali reuse yang tadi dengan menggunakan limbah cair tersebut sebagai pembersih di pabrik agar dapat meminimalisir penggunaan pemakaian air yang bersih. Next. Di sini kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu dari pembahasan kami bahwasanya PT Hindoli ini sudah cukup baik dalam melaksanakan produksi bersihnya. Dilihat dari bukti bahwa PT Hindoli ini memiliki proper hijau yang telah didapat
di tahun sebelumnya, namun belum bisa naik ke proper yang lebih tinggi dikarenakan limbah yang dihasilkannya hanya bisa diminimasi, namun belum bisa ditiadakan sepenuhnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon dimaklumi apabila terdapat kesalahan kata atau kata yang kurang baku. Saya Tebiana Faris Savitri dan para anggota kelompok pamit undur diri.